Saudara sekalian yang saya cintai, dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan insya Allah kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah, di dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan untuk obrolan sekarang ini adalah cara mengatasi, cara melebur energi-energi negatif, karma-karma negatif yang ada di dalam tubuh kita. Dari mana karma-karma negatif, energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita? Dari mana datangnya? Yang ke satu adalah bawaan lahir. Kita manusia lahir ke alam dunia ini membawa karma dari orang tua kita, dari kakek nenek kita. Yang kedua, kita sendiri yang membuat. Artinya kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik itulah yang akan menjadi energi-energi yang tidak baik, yang akan menjadi karma-karma yang tidak baik di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Kemudian bagaimana cara mengatasinya, cara meleburnya? Di dalam bahasan ini saya mencoba menjelaskan 4 cara mengatasinya atau melebur energi-energi negatif, karma-karma negatif itu. Yang ke satu dengan cara melakukan perbuatan yang baik atau amal baik. Yang kedua dengan cara baro'ah atau berlepas diri atau memutuskan atau meninggalkan. Yang ketiga dengan cara tidur. Yang keempat dengan cara napas dan daya gerak. Yang ke satu untuk mengatasi, untuk melebur karma-karma negatif, energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Yang ke satu dengan cara melakukan perbuatan yang baik atau amal baik. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik atau amal baik, itu artinya kita menciptakan energi yang positif dan kita simpan di dalam tubuh kita. Semakin banyak kita melakukan perbuatan yang baik, semakin besar kita melakukan perbuatan yang baik, kita menciptakan energi yang sangat besar, energi positif yang sangat besar, dan menyimpannya di dalam tubuh kita. Jadi energi itulah yang akan menutup, yang akan melebur energi-energi negatif, karma-karma negatif yang ada di dalam tubuh kita. Ayatnya adalah, barang siapa yang membawa kebaikan di dalam dirinya, maka akan mendapatkan, akan memperoleh yang lebih baik, yang lebih besar daripada itu. Dan mereka selamat daripada bahaya pada waktu itu, pada hari itu. Artinya, siapa saja yang membawa kebaikan di dalam dirinya, maka akan memperoleh sesuatu yang lebih besar, lebih baik daripada itu. Artinya akan mendapatkan energi positif yang sangat besar di dalam dirinya untuk melebur karma-karma yang tidak baik itu, energi-energi yang tidak baik itu. Sehingga mereka atau orang-orang itu atau siapa saja akan selamat pada waktu itu, pada hari itu. Artinya selamat di dalam kehidupan di dunia ini. Seperti itulah ayatnya. Semakin besar kita melakukan kebaikan, semakin besar pula energi yang kita simpan, energi yang kita ciptakan, energi yang kita simpan di dalam tubuh kita. Di samping kita melakukan kebaikan atau amal baik, kita juga harus sering mendoakan orang tua kita. Dan seterusnya ke atas, kita doakan supaya diampuni dosa-dosa mereka, supaya dimuliakan mereka, supaya diangkat derajat mereka.
dan juga kita mendoakan diri kita dan keluarga kita. Kemudian yang kedua dengan cara baroah. Baroah itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya adalah bahasa Indonesianya adalah berlepas diri, meninggalkan atau memutuskan. Artinya kita berlepas diri dari segala macam bentuk perbuatan yang tidak baik, meninggalkan, memutuskan segala macam bentuk perbuatan yang tidak baik, mulai dari perbuatan hati, pikiran, lisan, dan seterusnya. Di dalam hal ini berarti kita harus melihat ke dalam diri kita, harus introspeksi diri, harus evaluasi diri. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik apa saja yang masih ada pada diri kita, yang masih kita lakukan. Misalkan mulai dari mudah buruk sangka, mudah emosi, mudah marah, suka menyepelekan, merendahkan orang lain, suka berkata-kata yang menyakiti orang lain, dan yang lain-lainnya. Itu semua ditinggalkan, diputuskan, ditinggalkan untuk selamanya. Dan tidak mengulangi lagi, dan tidak memulai perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang baru. Itu semua diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau dengan amal yang baik. Itulah yang disebut dengan taubat nasuh atau taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang murni, taubat yang sesungguhnya. Jadi dengan cara baroah itu sangat membantu kita untuk mengatasi, untuk melebur energi-energi negatif, karma-karma negatif yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan tidur. Allah menciptakan tidur buat kita, manusia khususnya, adalah ada tujuan. Tidur menurut Allah adalah berita yang besar bagi kita manusia. Ada satu surat yang namanya berita besar. Salah satu berita besar di dalamnya adalah tidur. Kita ambil maknanya daripada tidur. Kita seharian penuh melakukan aktivitas dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Kita melaluinya dengan berbagai macam rasa. Kadang aktivitas itu ada yang menimbulkan kemarahan, kejengkelan, kedengkian, kekecewaan, kadang bahkan sampai kepada dendam. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa di siang hari. Nah, kemudian Allah pada malam hari menciptakan tidur untuk kita. Jadi Allah menciptakan tidur adalah untuk istirahat. Maknanya sangat luas di dalamnya. Jadi dengan tidur itu adalah salah satu maknanya adalah untuk mendelete atau untuk menghapus memori-memori yang tidak baik yang terjadi pada siang hari tadi, contohnya seperti tadi. Jadi ketika besok pagi kita bangun, badan dalam keadaan segar, hati dan pikiran sudah fresh, sudah bersih, terbebas daripada memori-memori, pikiran-pikiran yang tidak baik. Sehingga nanti memulai hari esok, aktivitas esok dengan baik. Kita ambil maknanya di situ. Nah, kemudian ada contoh orang-orang bijaksana, orang-orang yang berkualitas pada zaman dahulu. Misalkan Sunan Kalijaga. Beliau di dalam meditasinya, di dalam semedinya, ditidurkan kurang lebih selama 3 tahun. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mendelete, untuk menghapus energi-energi yang tidak baik, karma-karma yang tidak baik, memori-memori yang tidak baik yang ada di dalam dirinya itu. Sehingga nanti ketika dibangkitkan, hati dan pikiran sudah terbebas daripada memori-memori yang tidak baik.
Jiwa raga sudah terbebas daripada energi-energi yang tidak baik, sudah terbebas daripada karma-karma yang tidak baik, sehingga memulai kehidupan dengan baik nantinya. Biasanya hal yang besar atau fenomena yang besar seperti itu adalah untuk tujuan yang mulia, untuk tujuan yang besar di dalam kehidupan di dunia ini. Ada contoh lagi ribuan tahun silam, pemuda Ashabul Kahfi sama mereka juga ditidurkan di dalam gua kurang lebih 309 tahun. Nah, itu salah satu maknanya itu seperti yang terjadi dengan Sunan Kalijaga tadi, untuk menghapus, untuk mendelete memori-memori yang tidak baik, energi-energi yang tidak baik, karma-karma yang tidak baik. Sehingga nanti waktunya dibangkitkan, hati dan pikiran, jiwa raga sudah terbebas daripada memori-memori yang tidak baik, sudah terbebas dari karma-karma negatif, sudah terbebas dari energi-energi yang tidak baik, sehingga memulai mengawali kehidupan dengan yang baik. Itu adalah biasanya untuk tujuan-tujuan yang sangat mulia, yang sangat besar. Itulah fenomena-fenomena yang sangat besar, sangat mulia. Ini artinya bukan berarti kita harus mencontoh seperti itu. Nah, yang kita lakukan tadi tidur harian kita dan ambil maknanya di sana. Kemudian cara yang keempat untuk mengatasi, untuk melebur karma-karma negatif. Energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita adalah dengan cara napas dan daya gerak. Jadi maksud napas di sini adalah dengan cara teknik pernapasan. Jadi ada teknik pernapasan bisa mengatasi, bisa melebur energi-energi negatif, bisa melebur karma-karma negatif. Tentunya setiap disiplin ilmu mempunyai teknik pernapasan masing-masing. Nah, di dalam bahasan ini saya menjelaskan dua teknik pernapasan saja. Dua teknik pernapasan saja. Yang kesatu adalah teknik pernapasan yang disebut dengan zikir napas atau sadar napas juga. Caranya bagaimana zikir napas ini? Zikir napas itu adalah ingat napas. Caranya adalah duduk di tempat yang aman, nyaman, yang tenang. Duduk sila, tegak, rileks, jangan kaku, jangan tegang. Kesampingkan dulu pikiran-pikiran yang mengganggu, pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, kemudian lakukan zikir napas. Biasanya di sini zikir napas itu, karena disebut zikir napas berarti ada kalimat yang dibaca di dalam hati seiring dengan keluar masuknya napas. Nah, di sini tergantung kepada disiplin ilmu masing-masing. Nah, lakukanlah zikir napas sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Setengah jam, 1 jam, atau lebih daripada itu. Nah, makna daripada zikir napas adalah untuk memperbesar wadah. Salah satu maknanya adalah untuk membentuk, membesarkan wadah dan menguatkan wadah. Jadi diri kita, badan kita adalah seumpama wadah daripada energi positif dan energi negatif. Semakin kita sering melakukan zikir napas, jadi wadah itu akan semakin besar. Jadi umpamakan misal begini, dari mulai wadah itu misalkan seukuran ember misalkan. Di situ ada air murni dan disimpanlah atau ditambahkan tinta berwarna hitam 1 sendok. Maka air itu akan berubah warnanya menjadi hitam. Nah, terus zikir napas itu ditambah semakin sering, maka wadah itu akan semakin besar. Kekuatannya juga akan semakin besar. Wadahnya semakin besar, semakin kuat, kekuatannya juga semakin besar, semakin kuat energinya. Diumpamakan wadah itu menjadi sebesar drum seumpamanya. Nah, disitulah air murni 1 drum itu disimpan tinta berwarna hitam. 1 sendok.
maka di situ air itu akan tetap murni kelihatannya, tidak nampak berwarna hitam, kalaupun nampaknya sedikit saja. Jadi semakin besar wadahnya akan semakin tidak nampak warna tinta hitam itu. Itulah perumpamaannya. Jadi semakin besar wadahnya, semakin kuat energi murninya, maka semakin cepat larutnya. Karma-karma negatif itu semakin cepat larutnya energi-energi negatif itu. Nah, itu zikir napas yang dihususkan, dibuat duduk. Ada juga yang kedua, zikir napas dilakukan sepanjang hidup kita. Artinya sambil apa saja kita lakukan zikir napas. Nah, itu teknik pernapasan yang ke-1. Teknik pernapasan yang kedua, untuk melebur, untuk mengatasi karma-karma negatif. Energi-energi negatif adalah teknik pernapasan seperti ini. Hisap napas dari hidung dan keluarkan lewat mulut. Prakteknya adalah seperti ini, seperti berikut ini. Duduk di tempat yang aman, yang tenang, yang nyaman. Duduk sila tegak, jangan tegang, jangan kaku, rileks. Duduk rileks, kesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu, pikiran-pikiran yang negatif. Nah, kemudian lakukan napas tadi, hisap dari hidung. Nah, boleh ditahan 1 atau 2 detik. Dihisap jangan dalam-dalam, biasa saja seperti napas biasa. Kemudian hembuskan dari mulut. Nah, lakukan 1 menit atau 2 menit. Di mana kita sanggupnya, seberapa lama, maka lakukanlah. Sanggupnya 1 menit, lakukan 1 menit. Sanggupnya 2 menit, lakukan 2 menit. Jangan memaksakan di dalam teknik yang ini. Misalkan mau melakukan 6 menit, sedangkan kesanggupannya misalkan 2 menit saja, nanti jangan dipaksakan. Karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, lakukan saja 2 menit. Misalkan nih contoh, lakukan 2 menit, hisap napas dari hidung, keluar dari mulut. Nah, ini artinya mengeluarkan dari mulut itu berarti kita mengeluarkan energi-energi yang tidak baik, karma-karma yang tidak baik. Nah, di dalam teknik ini boleh pakai bacaan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Boleh juga tidak. Nah, lebih baiknya pakai bacaan juga. Dibaca di dalam hati seiring dengan keluar masuknya napas. Nah, selesai 2 menit, karena ini contoh misalkan 2 menit saja, selesai 2 menit. Nah, kemudian dilanjutkan dengan gerakan seperti video berikut. Tetap di tempat duduk yang sama, jangan pindah tempat. Nah, lakukan gerakan seperti yang ada dalam video berikut ini. Melakukan teknik pernapasan yang kedua, menghisap napas dari hidung dan menghembuskan dari mulut selama 2 menit. Kemudian lanjutkan dengan melakukan gerakan seperti ini. Yang pertama, buka kunci pembuka. Turunkan tangan di atas paha. Jangan sampai menyentuh paha. Ini maknanya kita menguasai, menundukkan energi negatif. Ketika posisi tangan seperti ini, baca kalimat ini 1 kali saja di dalam hati. Semua energi negatif, semua karma negatif, keluar dan kembali ke asalnya masing-masing untuk selamanya. Kemudian tangan rentangkan ke samping seperti ini. Kemudian hisap napas dari hidung dan tarik tangan ke depan seperti ini. Balikkan tangan ke atas. Hembuskan napas dari mulut sambil mengangkat tangan ke atas seperti ini. Tangan menghadap ke atas. Jangan menghadap ke kepala seperti ini. Ini artinya nanti kita membuang energi negatif ke kepala, ini berbahaya. Atau jangan juga diarahkan ke punggung. Sama saja kita membuang energi negatif ke punggung kita, itu berbahaya. Jadi posisi telapak tangan ke belakang seperti ini. Saya ulangi.
Kunci pembuka, turunkan tangan ke bawah, telapak tangan ke bawah di atas paha. Baca kalimat ini 1 kali dalam hati saja. Semua energi negatif, semua karma negatif keluar dan kembali ke asalnya masing-masing untuk selamanya. 1 kali saja baca dalam hati. Bentangkan tangan ke samping, tarik napas dari hidung, gerakan tangan ke depan, hembuskan napas dari mulut dan angkat tangan seperti ini. Saya contohkan lebih jelas lagi. Ini kunci penutup. Tadi lakukan ini ke atas ini 9 kali minimal. Lebih daripada 9 itu akan lebih bagus. Lakukan 9 kali. Ini adalah gerak atau daya gerak. Ini adalah simbol daya gerak untuk mengembalikan energi negatif, karma negatif ke asalnya, ke alamnya. Sesungguhnya yang mengembalikan itu adalah energi positif kita yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau Anda ingin melakukan daya gerak seperti ini, silakan lakukan di lantai saja, jangan di atas kursi seperti yang saya lakukan ini, karena ini hanya contoh saja. Silakan lakukan mau sehari berapa kali, terserah kesanggupan masing-masing, dan bisa juga dilakukan tiap hari. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita. Nah, itulah contohnya gerakan setelah melakukan teknik pernapasan yang kedua. Misalkan setelah 2 menit, teruskan dengan gerakan seperti di dalam video yang barusan. Nah, apabila saudara dimanapun mau mempraktekkan ini, teknik pernapasan yang kedua ini, silahkan dilakukan, tapi gerakannya harus betul. Jangan sampai salah gerakannya, karena kalau salah gerakannya, salah artinya, dan salah juga hasilnya, salah akibatnya nanti. Harus sama dengan yang dipraktekkan tadi, yang dicontohkan tadi. Dan ataupun Anda punya, atau siapa saja dimanapun tentu punya daya gerak masing-masing. Sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Nah, di sini saya menggerakkan 1 gerakan saja dan masih ada daya gerak yang lainnya. Cuma di sini saya contohkan 1 gerakan saja, 1 daya gerak saja. Dan demikianlah cara mengatasi, cara melebur energi-energi yang tidak baik, karma-karma yang tidak baik di dalam tubuh kita. Dan apabila ada kekeliruan, ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan insya Allah kita berjumpa lagi dalam obrolan yang berikutnya. Semoga obrolan ini bermanfaat.
dan salam untuk kita semua.